Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, umur yang panjang. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang dapat membahayakan diri kita, terutama dari virus corona. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As berkata, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5, ketika orang memiliki 5 hal tersebut, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama, ayyazkuru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama, memperbanyak atau melafadzkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimatul iman, kalimat iman, dan merupakan kalimat nafi isbat. Kalimat nafinya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak, yang wajib kita sembah. Kalimat isbatnya illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka Al-Quran, Allah berfirman, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertasbihlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka perbanyak kita berzikir kepada Allah. Gerakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, penuhi hati kita dengan kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya kalimat, menzikirkan kalimat la ilaha illallah ini, sehingga banyak ahli-ahli tarekat yang menzikirkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ini. Tujuannya apa? Agar di dalam hati-hati mereka banyak kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar lisan kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Maka insya Allah di saat kita terbiasa, lisan kita terbiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, lisan kita dipakai untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah atau memperbanyak ucapan Allah, 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 maka di akhir hayat insya Allah kita akan bisa mengucapkan kalimat tersebut. Karena tidak mudah orang yang pada saat di akhir hayat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat Allah, itu tidak mudah. Maka tergantung kebiasaannya ketika dia hidup di alam dunia, apakah lisannya dipakai untuk berzikir kepada Allah atau tidak. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa idza tuliya bi baliyatin qal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila ditimpa musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita senantiasa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat ini bukan hanya pada saat kita mendengar ada orang yang meninggal kemudian kita mengucapkan inna lillahi, akan tetapi di saat kaki kita tersandung, apa yang kita ucapkan? Inna lillah. Ketika kita mendengar ada orang yang sakit, itu pun kita ucapkan inna lillah. Hadirin rahimakumullah. Maka ujian ini akan
terus datang kepada diri kita selama kita masih hidup di alam dunia. Karena dengan ujian itu salah satu cara untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menguji dengan sesuatu tergantung dengan kadar keimanan kita. Kalau kadar iman kita 50%, maka tidak akan lebih ujiannya itu dari 50%. Kalau kadar iman kita 100%, maka ujiannya pun tidak akan melebihi dari kadar 100%. Dan setiap ujian itu pasti Allah menyimpan banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Terutama di saat hari ini, ujian yang Allah berikan kepada kita adalah dengan adanya virus corona ini. Maka semoga Allah memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada kita semua, memberikan hikmah-hikmah kepada kita semua dengan ujian tersebut. Maka insya Allah ujian ini akan cepat berlalu. Kemudian yang ketiga, wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Pada saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur itu akan terus menambah nikmatnya kepada kita. Akan tetapi dengan kufur nikmat akan mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam mengatakan, man lam yashkur 'ala ni'mati, man lam yashkur an-ni'ama faqad ta'arada li zawaliha. Barang siapa yang dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia mengusir nikmat yang ada dalam dirinya. Wa man syakaruha faqad qayada bi iqaliha. Dan barang siapa yang dia bersyukur terhadap nikmat Allah, maka seolah-olah dia mengikat nikmat yang ada di dalam dirinya. Wa zadahullahu ni'matah. Dan Allah akan terus menambah nikmatnya tersebut. Subhanallah. Kemudian yang keempat, wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita mau memulai sesuatu, maka kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Awali dengan doa. Di saat kita mau keluar rumah, awali dengan doa. Apakah keluar rumahnya itu kita mau pergi bekerja, ya, ke kantor, atau ibu-ibu mau ke pasar belanja, kemana saja, maka awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika mau makan, awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, awali dengan doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ketika kita mau ke kamar mandi, melangkahkan kaki kiri, awali dengan doa. Keluar ke kamar mandi, langkahkan kaki kanan, awali lagi dengan doa. Subhanallah. Ternyata segala sesuatu, aktivitas kita ketika diawali dengan doa, maka insya Allah akan mendatangkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa idza afrata dzamban qala astaghfirullahal azim. Apabila kita melakukan sesuatu kesalahan atau melakukan dosa, apa yang harus kita ucapkan? Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ya agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pada saat kita meminta ampun kepada Allah, bertaubat, taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah, karena Allah yang Maha Kasih dan Sayang, yang mengampuni, Maha mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Di saat kita meminta ampunan kepadanya, Allah ampuni. Allah ampuni. Yang paling penting adalah taubat nasuha, taubat yang benar, bukan taubat sambal.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa menambah taufik hidayahnya kepada kita semua, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus melakukan taubat kepada Allah, dan insya Allah dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.